bahan alkali tanah di alam. Unsur pada golongan alkali tanah terdiri dari unsur berelium, magnesium, natrium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Unsur golongan alkali merupakan unsur yang secara umum memiliki sifat basa dan dapat ditemukan di alam dalam bentuk mineral tanah. Oleh karena sifat basa dan keberadaannya dalam mineral tanah, maka golongan 2 ini lebih dikenal dengan alkali tanah. Keberadaan unsur alkali di alam. Yang pertama, natrium dan kalsium terdapat dalam jumlah yang cukup banyak di air laut, kerak bumi, dan komponen tumbuhan. Yang kedua, lithium, rubidium, cesium terdapat dalam jumlah yang relatif sedikit di air laut dan kerak bumi. Yang ketiga, francium jarang ditemukan karena merupakan hasil peluruhan bahan radioaktif AC dengan waktu 21 menit. Di sini saya akan menjelaskan sifat fisika logam alkali tanah. Konfigurasi elektron valensi logam alkali tanah adalah Ns2. Atom logam alkali tanah juga cenderung mudah melepaskan sepasang elektron membentuk ion bermuatan +2 dengan konfigurasi elektron stabil gas mulia. Namun, energi ionisasinya lebih tinggi dibanding logam alkali karena jari-jari atomnya lebih kecil dan elektron valensinya lebih banyak. Secara umum, keteraturan sifat dari Be, berilium, ke Ba, barium yaitu: yang pertama, jari-jari atom bertambah, yang kedua, energi ionisasinya berkurang, dan yang ketiga, keelektronegatifan berkurang. Dari Be ke Ba, titik leleh, titik didih, dan daya hantar listrik dan panas cenderung menurun. Jika dibandingkan dengan logam alkali yang seperiode, titik leleh dan sifat-sifat fisik lainnya seperti rapatan dan kekerasan dari logam alkali tanah ini lebih besar. Untuk lebih jelasnya, silakan simak tabel berikut. Sifat kimia unsur-unsur alkali tanah. Sifat unsur-unsur logam alkali tanah dari atas ke bawah makin reaktif, tetapi kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali yang seperiode. Hal ini dikarenakan jari-jari atomnya lebih kecil daripada jari-jari atom logam alkali, sehingga energi ionisasi logam alkali tanah lebih besar. Senyawa alkali tanah sukar larut dalam air. Larutan logam alkali tanah bergantung nomor atom, ion logam, dan jenis ionnya. Senyawa sulfat, kromat, dan oksalat logam-logam alkali tanah makin sulit larut dengan bertambahnya nomor atom logam tersebut. Sebaliknya, untuk hidroksida logam alkali tanah makin mudah larut. Reaksi unsur alkali tanah dengan air atau oksigen membentuk senyawa basa. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatan logam alkali tanah. Proses pembuatan logam alkali tanah diperoleh dari elektrolisis leburan atau cairan garam kloridanya. Logam alkali tanah dibuat dengan mereduksi garam fluoridanya menggunakan logam-logam yang lebih aktif, yang disebut dengan proses Downs. Misalnya magnesium. Magnesium dibuat dari proses elektrolisis lelehan magnesium klorida dengan menambahkan CaOH2 ke dalam air laut. Setelah itu, dengan menambahkan asam klorida akan diperoleh kristal magnesium klorida, MgCl6H2O. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, yakni pembahasan mengenai kegunaan dari logam alkali tanah. Untuk yang pertama, kegunaan dari logam berilium. Logam berilium biasanya digunakan dalam agen sebagai agen paduan dalam produksi berilium tembaga.
Kemudian logam berilium juga digunakan untuk deteksi diagnostik X-ray serta dalam pembuatan peralatan komputer. Kemudian kegunaan logam magnesium. Logam magnesium biasanya digunakan untuk membuat paduan logam atau alloy atau biasa disebut lakur. Kemudian yang ketiga yakni kegunaan dari logam kalsium. Logam kalsium yakni sebagai dasar dalam produksi dioksidizer dalam pembuatan berbagai macam baja, dan kalsium juga sebagai produksi dalam pembuatan logam seperti kromium. Kemudian yang keempat yaitu kegunaan logam strontium. Logam strontium biasanya digunakan dalam menangani osteoporosis serta pengobatan gigi sensitif ataupun nyeri tulang. Dan kemudian yang kelima, kegunaan dari logam barium. Logam barium biasanya dimanfaatkan dalam pengeboran sumur minyak dan gas. Logam barium juga digunakan dalam industri kaca. Dan yang terakhir, logam radium. Kegunaan logam radium. Logam radium ini digunakan dalam cat bercahaya dalam bentuk radium bromida. Kemudian juga digunakan sebagai sumber dan sebagai adiktif dalam produk pasta gigi, krim rambut, atau bahkan bahan makanan.